karakter sentral di FGO Singularity Camelot, seorang pengembara yang telah berkelana ratusan tahun untuk mencari keberadaan tuannya demi mengembalikan pedang kesayangan tuannya. Ini dia, Bedivere, anggota pertama dari Knight of Round Table, dan salah satu ksatria senior di antara para ksatria lainnya, dan bahkan menjadi tangan kanannya Artoria yang menemaninya sampai akhir hidupnya. Ada dua versi Bedivere, versi yang muncul di ending Fate Stay Night, dan yang muncul di FGO Singularity Camelot. Keduanya memiliki backstory yang kurang lebih sama lah, tapi endingnya berbeda. Dia awalnya merupakan kepala pelayan istana, dan kemudian menjadi ksatria karena kekagumannya pada Artoria. Dia kemudian menjadi tangan kanannya yang selalu ikut kemanapun Artoria pergi. Uniknya, dia menjadi tangan kanan Artoria, sedangkan dia kehilangan tangan kanannya di timeline FGO. Ya begitulah ya. Dia mengagumi karismanya dan tujuannya Artoria untuk memimpin Britania, makanya dia sangat tertarik. Bedivere versi standar itu menurut gua nggak menarik lah. Dan sesuai dengan yang diceritakan, dia mengembalikan Excalibur ke Lady of Lake dan Artoria bisa mati. Oh iya, Fate Stay Night, ya kalau kalian nonton, Bedivere memiliki suara perempuan. Nah loh, kok bisa? Yang gue denger sih, terjadi miskomunikasi antara tim produksi dan pihak ngasuh, makanya bisa jadi begitu. Mereka ngiranya si Bedivere itu perempuan, makanya dikasih suara perempuan. Tapi iya setahu gue kayak gitu sih. Coba yang tahu bisa tulis komen di bawah. Di versi FGO, dia nggak mengembalikan Excalibur dan membuat Artoria nggak bisa mati dan malah jadi Lion King. Di versi ini dia terus mencari keberadaan Artoria sampai ratusan tahun, dan akhirnya dia merasakan energinya di Yerusalem dan pergi ke sana. Dia ingin menemui Artoria dan mengembalikan pedangnya. Tentunya itu adalah kabar baik, mengingat akhirnya dia bisa menemukan rajanya yang dia cari selama itu. Di dalam prosesnya, dia sempat sampai di Avalon, tempat Merlin tinggal, untuk melewati dunia. Di sana dia membatu dan Merlin menemukannya. Merlin kemudian memberikannya sebuah hadiah, sebuah divine construction bernama Airgatlam, yang dapat membuatnya bertarung setara dengan ksatria lainnya. Airgatlam sendiri merupakan sebuah tangan buatan yang dia gunakan untuk menyimpan Excalibur di dalamnya, dan dapat menggunakan sedikit energi dari Excalibur juga, walau nggak maksimal. Kesetiaannya ini yang rela membuatnya berjalan panjang untuk mengembalikan Excalibur pada Artoria, yang merupakan sesuatu yang luar biasa, sekaligus bentuk penebusannya. Dia merasa bersalah dan terus menjalani hidupnya sebagai pengembara dengan rasa bersalah itu. Dan ini bisa membuat dia jadi gila loh, kayak Lancelot, karena backgroundnya, dia jauh lebih lemah daripada ksatria lainnya yang punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin dia satu-satunya manusia normal di antara ksatria lainnya ya. Ada Gawain yang menjadi kuat di bawah sinar matahari, Mordred si Homunculus, dan Artoria itu sendiri yang menerima energi mana dari naga waktu masih kecil. Makanya Bedivere tanpa Airgatram itu jadi lemah banget dan jadi yang terlemah di antara ksatria lainnya. Dia sadar betul dengan batasannya, namun gak menjadi halangan. Switch on Airgatlam adalah sebuah novel phantasm yang selalu aktif, yang membuatnya bisa terus digunakan dan menjadi semacam buff permanen buat Bedivere. Bedivere di Singularity Camelot adalah manusia, dan dia baru jadi servant setelah mati, dan jiwanya masuk ke dalam Throne of Heroes. Novel phantasmnya kemudian berubah, karena dia nggak lagi memiliki Excalibur. Namun sisa-sisa energinya masih ada lah. Excalibur adalah alasan dia masih hidup di eranya Britania sampai di Yerusalem, karena Excalibur memberikan energi kehidupan. Dia kaget sekaligus kecewa, karena yang dia temui di Yerusalem itu bukanlah Artoria yang dia kenal, tapi sosok Lion King yang kejam. Namun meski begitu, dia tetap harus menepati janjinya dan mengembalikan Excalibur pada pemilik aslinya.
Dia akhirnya mati ditusuk Rongominiat seperti Mordred. Namun bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai bawahan yang setia. Oh ya, di Singularity Camelot dia menyamar menggunakan nama Lucius, yang merupakan kaisar Romawi di zamannya dan menjadi saingannya Artoria. Dia memilih nama Lucius karena dulunya Lucius pernah membuat Bedivere sekarat. Bahkan ada yang beranggapan kalau Bedivere mati dibunuh Lucius. Kesimpulannya, Bedivere adalah seorang ksatria kepercayaan Artoria yang paling setia. Keterbatasannya dalam kekuatan gak bikin dia minder. Dan walaupun jadi yang terlemah, gue yakin gak ada ksatria yang sesetia dan sekuat itu untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk menemukan rajanya. Seorang ksatria yang tidak berhenti untuk mencari rajanya, walau udah sampai di Avalon, tempat peristirahatan para ksatria. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it and see you next time. Oh ya, menurut gue ya, Bedivere ini menjadi salah satu tokoh utama di Singularity yang paling keren menurut gue ya. Gak tau kenapa, tapi dibandingkan dengan Singularity lainnya tuh, Singularity pertama, kedua, ketiga, menurut gue yang paling keren itu Bedivere karena background story-nya yang ya menurut gue keren sih kayak gitu ya. Di animenya juga pas banget tuh ya. Tapi ya itulah, power scalingnya udah nggak ngotak.